Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Justika akan mempresentasikan mengenai revenue recognition. Handel Company adalah perusahaan produksi alat manufaktur. Produk yang dijual Handler bervariasi mulai dari mesin kecil hingga suatu kompleks produksi yang terdiri dari berbagai jenis mesin dan komponen. Harga jual unit bervariasi mulai dari 600.000 US dollar sampai 4 juta US dollar dan sudah termasuk jasa instalasi dan pelatihan penggunaan. Proses instalasi tidak termasuk modifikasi terhadap peralatan. Handel terikat kontrak dengan Chai Company sebagai berikut. Chai membeli peralatan dari Handler senilai 2 juta US dollar dan juga memilih Handler untuk jasa instalasi. Handler membebankan harga yang sama peralatan untuk peralatan tersebut, tidak peduli apakah pelanggan menggunakan jasa instalasi dari Handler atau yang lain. Atau beberapa perusahaan cenderung melakukan instalasi sendiri karena pertimbangan kerahasiaan informasi atau hal lain. Jasa instalasi yang termasuk pada kontrak memiliki harga jual terpisah yang diestimasi senilai 20.000 US dollar. Harga jual terpisah untuk sesi pelatihan diestimasi sebesar 50.000 US dollar. Perusahaan lain dapat menyediakan jasa ini. Chai wajib untuk membayar Handler sebesar 2 juta US dollar setelah penyerahan barang dan instalasi. Handler menyerahkan peralatan pada 1 September 2019 dan menyelesaikan instalasi pada 1 November 2019 atau penyerahan kendali barang selesai pada tanggal ini. Pelatihan penggunaan alat dimulai setelah instalasi selesai dan berlangsung selama 1 tahun. Peralatan tersebut memiliki umur ekonomi 10 tahun. Question pertama, kewajiban kinerja apa saja yang dapat diidentifikasi secara akuntansi untuk transaksi penjualan peralatan ini? Jawabannya yaitu, seperti yang telah dibahas sebelumnya, tujuan utama Handler adalah menjual peralatan. Jasa lain dapat disediakan atau dibeli oleh pelanggan dari penyedia lain. Sebagai akibatnya, produk peralatan, jasa instalasi, dan jasa pelatihan diidentifikasi sebagai produk dan jasa yang terpisah. Setiap item tersebut memiliki harga jual terpisah dan tidak saling bergantung. Question B. Jika ada lebih dari satu kewajiban kinerja, bagaimana pengalokasian nilai transaksi 2 juta US dollar pada setiap kewajiban kinerja? Yaitu, nilai transaksi 2 juta US dollar harus dialokasi ke setiap komponen relatif berdasarkan harga jual terpisah mereka. Pada contoh ini, harga jual terpisah peralatan adalah 2 juta US dollar, jasa instalasi 20.000 US dollar, dan jasa pelatihan 50.000 US dollar. Total nilai jual terpisah menjadi 2 juta 70.000 US dollar atau 2 juta US dollar ditambah 20.000 US dollar ditambah 50.000 US dollar. Alokasi dilakukan berdasarkan proporsi tiap komponen, yaitu nilai transaksi 2 juta US dollar harus dialokasikan ke tiap komponen relatif berdasarkan harga jual terpisah mereka. Pada contoh ini, harga jual terpisah peralatan adalah 2 juta US dollar, jasa instalasi 20.000 US dollar, dan jasa pelatihan 50.000 US dollar. Total nilai jual terpisah menjadi 2 juta 70.000 US dollar atau 2 juta US dollar ditambah 20.000 US dollar ditambah 50.000 US dollar. Dilakukan berdasarkan proporsi tiap komponen, yaitu peralatan. Bagaimana bisa mendapatkan 1.932.367 US dollar, yaitu 2 juta US dollar ditambah 2 juta
$70.000 US dollar. Total penjumlahan tersebut dikali dengan 2 juta US dollar dapat menghasilkan peralatan yaitu 1.932.367. Instalasi yaitu 20.000 US dollar ditambah 2 juta 70.000 US dollar. Total dari penjumlahan tersebut dikali 2 juta US dollar dapat menghasilkan instalasi sebanyak 19.324.000 US dollar. Pelatihan 50.000 US dollar ditambah 2 juta 70.000 US dollar, yaitu total penjumlahannya dikali dengan 2 juta US dollar menghasilkan pelatihan sebanyak 48.309 US dollar. Oke, next. Handler membuat jurnal berikut pada 1 November 2019 untuk mencatat penjualan dan pendapatan jasa dari instalasi sekaligus pendapatan diterima di muka. Jurnal tersebut yaitu pada tanggal 1 November 2019, cash sebanyak 2 juta. Service revenue atau installation sebanyak 19.324.000. Unit service revenue yaitu Rp48.309. Sales revenue Rp1.932.367. Diasumsikan kota barang terjual peralatan adalah Rp1.500.000 US dollar. Jurnal untuk mencatat kos barang terjual atau biaya pokok penjualan yaitu pada tanggal 1 November 2019, cost of goods sold yaitu Rp1.500.000 dan inventory juga Rp1.500.000. Handler mengakui pendapatan dari penjualan peralatan setelah instalasi selesai, yakni pada tanggal 1 November 2019. Selain itu, perusahaan juga mengakui pendapatan jasa atas jasa instalasi karena jasa tersebut telah diberikan. Handler mengakui pendapatan jasa pelatihan dengan basis garis lurus dimulai dari pada tanggal 1 November 2019, sehingga nilai pendapatan yang diakui sebesar Rp4.026, yaitu dengan Rp48.309 US dollar ditambah 12 per bulan selama 1 tahun, kecuali metode lain seperti persentase penyelesaian dibutuhkan. Jurnal untuk mengakui pendapatan jasa pelatihan selama 2 bulan pada tahun 2019 yaitu pada tanggal 31 Desember 2019, unit service revenue yaitu Rp8.052 dan service revenue atau training di mana Rp4.026 dikali 2 yaitu Rp8.052. Sehingga handler mengakui pendapatan per tanggal 31 Desember 2019 sebanyak Rp1.959.743. Bagaimana mendapatkannya yaitu Rp1.932.367 US dollar ditambah 19.324 US dollar ditambah dengan Rp8.052 US dollar maka yang dihasilkan yaitu Rp1.959.743 US dollar. Handler membuat jurnal pada tahun 2020 untuk mengakui sisa pendapatan jasa pelatihan yang belum diakui pada tahun 2019, yaitu pada tanggal 31 Desember 2020, unit service revenue yaitu Rp40.257, sedangkan service revenue atau training yang dimana Rp48.309 US dollar dikurangi Rp8.052 US dollar menghasilkan Rp40.257. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.